nama saya Safa Farah Fauzia dari Rombel Pendidikan Administrasi B Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran Team Accelerated Instruction. Apa sih Team Accelerated Instruction? Team Accelerated Instruction atau dulunya disebut dengan Team Accelerated Individualization yang memiliki pengertian yaitu contoh model kooperatif yang pada pelaksanaannya siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. Biasanya masing-masing kelompok beranggotakan 4-5 orang. Dalam pelaksanaannya, model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini menerapkan metode student centered atau berpusat pada siswa. Jadi pada model pembelajaran ini siswa belajar menggunakan LKS secara berkelompok dan kemudian berdiskusi untuk memahami konsep dari materi pembelajaran. Setiap anggota kelompok mampu menyelesaikan minimal satu buah soal sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Penerapan model pembelajaran ini lebih menekankan pada penghargaan kelompok, pertanggungjawaban individu, dan memperoleh kesempatan yang sama untuk berbagi hasil bagi setiap anggota kelompoknya. Metode ini awalnya diprakarsai oleh Robert Slavin. Metode ini merupakan perpaduan antara pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual. Tujuannya agar siswa bisa mengetahui prestasi belajarnya. Pembelajaran individual dipandang perlu diterapkan karena siswa memasuki kelas dengan pengetahuan, kemampuan, dan motivasi yang berbeda-beda. Dari perpaduan antara pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran individual, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pertama, pembelajaran kooperatif merupakan upaya pemberdayaan teman sejawat, meningkatkan interaksi antar siswa, serta hubungan yang saling menguntungkan antar anggota. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menguasai bahan ajar. Yang kedua, pembelajaran individual mendidik siswa untuk belajar secara mandiri. Melalui pembelajaran individual ini, siswa akan dapat mengeksplorasi pengetahuan dan pengalamannya sendiri untuk mempelajari materi, sehingga ia mengalami pembelajaran secara bermakna sesuai paham konstruktivisme. Ada pula 8 komponen dari pembelajaran TAI ini, yaitu yang pertama, teams, pembentukan kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Yang kedua, placement test, pemberian pretest kepada siswa atau melihat nilai rata-rata harian siswa agar guru mengetahui kelemahan siswa. Yang ketiga, student kreatif, melaksanakan tugas dalam suatu kelompok dengan menciptakan di mana keberhasilan individu ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya. Yang keempat, team study, tindakan belajar yang harus dilakukan oleh kelompok dan guru hanya memberikan bantuan secara individu kepada siswa yang membutuhkan. Yang kelima, team score and team recognition, pemberian skor terhadap hasil kerja kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas. Yang keenam, teaching group, guru memberikan materi secara singkat sebelum pemberian tugas kelompok. Yang ketujuh, fact test, pelaksanaan tes berdasarkan fakta yang diterima oleh siswa. Yang terakhir, whole class unit, guru kembali memaparkan materi di akhir pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah. Bagaimana sih langkah-langkah dari metode pembelajaran Team Accelerated Instruction ini? Yang pertama, guru menyiapkan materi yang akan dipelajari oleh siswa. Kemudian, guru memberikan pretest kepada siswa sebagai acuan dalam pembentukan kelompok. Yang ketiga, guru memberikan materi secara singkat. Kemudian, guru membentuk kelompok kecil berdasarkan nilai ulangan harian siswa dan tiap kelompok berisi 4-5 orang. Lalu, setiap siswa bertanggung jawab untuk menyelesaikan LKS secara individu, kemudian saling berdiskusi dan memeriksa hasil teman satu kelompoknya. Berkelompok memaparkan atau mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya, guru memberikan post-test untuk dikerjakan secara individu. Yang kedelapan, guru menetapkan kelompok terbaik sampai kelompok kurang berhasil jika itu ada, berdasarkan hasil koreksinya. Dan yang terakhir, guru memberikan tes formatif sesuai dengan kompetensi yang ditentukan. Agar lebih jelas lagi dan lebih paham lagi, kalian bisa melihat
contoh video penerapan model pembelajaran TEA ini dari mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika UNY. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, mari sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Oke, pada kesempatan kali ini akan saya absen dulu ya. Pertama, Claudia Hasanah. Hadir. Oke, berikutnya Rita Sutopo. Hadir, Pak. David Susilo. Hadir sama. Muhammad Arif Suparmin. Oke. Puput Kamboja. Hadir. Dita Sastrowardoyo. Hadir, Pak. Ilham Bagus Triputra. Galih Stephenson. Hadir tadi sakit katanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang CD atau DVD-ROM. Udah ada yang tahu terkait apa CD atau DVD-ROM? Oke, saya akan menjelaskannya. Oke. Pertama kita berbicara tentang CD. CD-ROM merupakan akronim dari Compact Disc Read Only Memory. Adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik atau optical disc yang dapat menyimpan data. Nah, CD-ROM ini juga berarti CD-ROM drive hanya bisa digunakan membaca CD saja. Seperti itu. Nah, ini untuk DVD-ROM. DVD berasal dari kata Digital Versatile Disc. Sesuai dengan namanya, DVD merupakan sebuah media penyimpanan media digital yang isinya sangat variatif. Nah, DVD ini perbedaannya dengan CD sangat banyak ya. Pertama, bisa memainkan film lebih baik, audionya lebih baik, dan datanya pun pemrosesannya lebih cepat kayak gitu. DVD pun juga mampu menyimpan data lain seperti foto atau sebagainya lah, data-data penting seperti itu. Nah, ini masalah yang sering timbul pada CD atau DVD-ROM. Pertama, masalah dalam pembacaan disk. Terkadang disk itu bisa terbaca, kadang tidak bisa terbaca. Nah, seperti itu. Makanya pilih-pilihnya dalam memilih CD atau DVD yang terbaik menurut kalian gitu. Berikutnya, tidak bisa burn atau menulis write pada CD atau DVD-nya. Nah, kemudian CD atau DVD tidak bisa keluar, jadi nyangkut di dalamnya, gitu ya. Nah, jika masalah tersebut tidak tidak dapat diatasi dan terjadi, maka besar kemungkinannya kerusakan tersebut terletak pada optik dari CD atau DVD-ROM-nya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan terkait dengan ini? Oke, belum ada. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Kita akan membahas tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi usia optik. Pertama, dari tipenya. Kedua, kualitas fabrikasinya. Berikutnya, perlakuan dan perawatan. Itu penting juga. Dan kondisi lingkungan. Oke, apakah dari materi yang saya sampaikan ada yang masih bingung terkait dengan apa materinya? Belum ada. Oke, kalau begitu saya anggap sudah paham semua ya. Sekarang akan saya bagikan lembar tesnya. Free test dulu ya. Soalnya sudah saya bagikan ya. Apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya kasih waktu sekitar 10 menit. Silahkan mengerjakan pretest. Setelah itu akan saya bagi kelompok untuk nanti mendiskusikan terkait analisis masalah tentang CD-ROM. Bisa dimengerti? Sama. Oke, silahkan dikerjakan.
Pak, udah selesai Pak. Oke, waktu sudah habis. Silahkan dikumpulkan di depan masing-masing dari mahasiswa. Ini udah semua ya? Ya. Oke, kan saya koreksi dulu terkait presentasinya. Oke, pretest sudah saya koreksi secara sekilas. Jadi sekarang saya akan menentukan kelompoknya, 2 kelompok. Kelompok pertama David. Oh iya Pak. David ada Puput. Ya, Pak. Oke. Dan Arif. Ya Pak. Oke, itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 pertama Rita. Ya, Pak. Kedua Claudia. Yang terakhir Ilham Bagus. Oke. Silakan nanti kalian mengerjakan soal-soal yang ada di slide. Ini ada masalah dan silakan kalian diskusikan apa itu solusinya. Yang pertama, CD, DVD room tidak terdeteksi, CD dan lain-lain tidak bisa keluar masuk CD, kemudian CD, DVD dan lain tidak bisa membaca dan menulis. Silakan dicarikan solusinya. Ya, ada yang ditanyakan? Kan kita kelompoknya 2 Pak. Oke, nggak bisa harus 3. Silakan dikerjakan ya. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Nah, metode seperti inilah yang biasanya diajarkan di universitas maupun di SMA atau SMK. Dan itu tadi adalah dasar pengaplikasian dari pengajar kepada siswa. Sekarang, mari kita lihat dari sisi siswa agar kita tahu apakah metode ini benar-benar optimal untuk siswa. Malah tidur. Hah, gimana Pak? Jadi misalnya CD itu nggak keluar dari CD room, mending kita beli. Kok malah beli lagi? Ini yang benar. Ini permasalahannya gimana? Tadi kalau udah rusak mending jual, beli lagi. Ya enggak, itu permasalahannya yang dikasih Pak dosen. Itu harus diselesaikan. Nah, video tadi adalah contoh penerapan model pembelajaran Team Accelerated Instruction atau Team Accelerated Individualization yang sering digunakan oleh guru untuk menyelesaikan suatu masalah dalam sebuah pembelajaran. Metode ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, mengurangi konflik antar pribadi. Yang ketiga, membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang keempat, melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang kelima, melatih siswa untuk bekerja sama dalam kelompok dan saling menghargai. Sekian video dari saya penjelasan tentang metode pembelajaran Team Accelerated Instruction atau Team Accelerated Individualization. Semoga bermanfaat. Terima kasih.